Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Agria Norval Yauma, Ayu Wulandari, Dita Amelia, Nadia Yuliana, dan Ika Rahma Fitri. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang terkait dengan praktek bisnis internasional berdasarkan bisnis tekstil pada negara Cina. Mengapa Cina mampu menembus pasar global dan konglomerasi Cina mampu memenangkan pasar di hampir sebagian besar negara tujuan ekspansi bisnisnya. Mengapa Cina mampu menembus pasar global dan konglomerasi Cina mampu memenangkan pasar di hampir sebagian besar negara tujuan ekspansi bisnisnya? Karena Cina memiliki strategi pemasaran yang dianggapnya sebagai tantangan. Tantangan yang dimaksud seperti ada 3. Yang pertama, perkembangan pasar. Yang kedua, melindungi pangsa pasar. Dan yang ketiga, memperluas pangsa pasarnya. Cina tidak lagi dianggap sekedar pabrik dunia. Pasar konsumennya yang bertumbuh cepat mendorong pelaku usaha internasional untuk mengevaluasi kembali cara komoditas yang mereka jual ke Cina. Sementara barang-barang buatan Cina ditemukan di toko dan secara online di seluruh dunia. Perkembangan pesat ekonomi Cina menunjukkan bahwa konsumen Cina membentuk strategi bisnis internasional. Untuk memasarkan produk atau jasa sebenarnya paling penting dari produk itu sendiri, tetapi tidak juga mengabaikan kualitas produk yang kita tawarkan. Selain itu, perusahaan harus memutuskan sejauh mana produk, promosi, harga, dan distribusi merek mereka harus disesuaikan dengan pasar luar negeri. Dalam hal ini, pasar Cina secara individu. Pada akhirnya, perusahaan harus membangun organisasi yang efektif untuk menjadi tuan rumah pemasaran internasional. Perusahaan kebanyakan dimulai dengan departemen ekspor hingga sampai pada divisi internasional. Dan untuk bersaing secara internasional atau melindungi pangsa pasar, kita perlu untuk melakukan perbaikan terus-menerus, menjamin kualitas, memberikan inovasi mulai dari. Sejak dahulu, Cina adalah pemain kunci di pasar tekstil dunia. Bukti awal produksi tekstil di Cina adalah digunakannya kepompong bom Mori, yaitu ulat sutra yang dijinakkan. Ditemukan di Xiasanxi antara 5000 dan 3000 sebelum Masehi. Fragmen tekstil pertama yang ditemukan di Yuyao dan Zhejiang sekitar 4000 sebelum Masehi. Memo dari sutra ditemukan di Huzhou, Zhejiang, datang kembali pada 2700 sebelum Masehi. Selama dinasti Shang 1766 dan 1122 sebelum Masehi, Cina mengembangbiakan ulat sutra. Pada dinasti Han 220 hingga 265 Masehi, Cina memulai perdagangan tekstil dengan pembeli jarak jauh. Perdagangan muncul sepanjang adanya sutra dan mencapai puncaknya antara abad ke-5 dan ke-12 Masehi melewati Roma dan Iran. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa Cina memegang peranan penting dalam arus perdagangan, khususnya di bidang perstekstilan di dunia sejak dulu hingga sekarang. Pendorongan ekonomi utama dari harga Cina dan memberikan perkiraan kontribusi relatif mereka terhadap keunggulan kompetitif manufaktur Cina antara lain: 1. Upah rendah. 2. Pembajakan dan pemalsuan. Ketiga, peraturan kesehatan dan keselamatan pekerja. Keempat, kelemahan regulasi dan penegakan lingkungan. Kelima, subsidi ekspor. Keenam, pengelolaan jaringan industri. Ketujuh, peranan katalis investasi pabrikan langsung. Ke-8, mata uang undervalue secara kronis. Keunggulan harga Cina didorong oleh unsur-unsur yang ditantang sebagai praktik perdagangan tidak adil oleh persaing asing. Ini termasuk subsidi ekspor yang menyumbang 17% dari keuntungan mata uang undervalue (11%), pemalsuan dan pembajakan 9%, dan lemahnya lazim peraturan kesehatan dan keselamatan pekerjaan. Analisis ini didapat dari studi proyek harga Cina dilaksanakan di Mirage School of Business dari Oktober 2005 hingga Maret 2006 sebagai latihan kelas eksperiensial, multidisiplin, dan integratif.
Fase penemuan awal mengidentifikasi pendorong ekonomi utama dari harga Cina. Siswa kemudian berpartisipasi dalam 2 fase tambahan. Fase pertama berfokus pada analisis tim terperinci dari masing-masing dari 8 pendorong ekonomi spesifik dari harga Cina. Analisis industri dilakukan pada fase kedua. Produk raksasa lokal Cina yang akan masuk ke pasar Indonesia juga produk yang mengalami tekanan persaingan yang sangat kuat di pasar domestik Cina, sehingga memperoleh margin yang tipis. Dengan terbukanya pasar Indonesia bagi produk Cina tersebut, mereka akan mendapatkan margin yang lebih tinggi karena daya beli pelanggan Indonesia dan lemahnya perlawanan dari perusahaan lokal Indonesia. Salah satu bisnis tekstil yang telah internasional yang ada di Cina yaitu perusahaan pakaian Yonggor Group. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan produsen pakaian asal Cina yang didirikan pada tahun 1979 dengan memiliki total aset hingga sekarang 83,1 miliar yuan atau sekitar 11,85 miliar US dollar, dan penjualan perseroan sudah menembus 66,5 miliar yuan atau sekitar 9,48 miliar US dollar. Perusahaan ini menerapkan strategi seperti penjualan produk bermerek Eropa. Nah, produk bermerek ini yang sudah dikenal oleh masyarakat luas secara Indonesia atau Amerika atau dan lainnya. Nah, produk ini seperti Marks atau Hofstadter. Nah, selain itu, perusahaan tidak hanya menjual dari produk-produk bermerek Eropa, perusahaan juga memproduksi produk sendiri. Nah, produk sendiri ini seperti pakaian dengan kualitas yang sangat bagus atau dengan model-model terbaru dan banyak inovasi-inovasi yang dikeluarkan setiap harinya seperti itu. Serta dengan menjaga kualitas dan menjamin kualitas dari pakaian tersebut, perusahaan juga bekerja sama dengan 5 penyedia bahan pakaian kelas internasional, yaitu Zegno, Europeana atau Ceruti, Alumno, dan Albini. Nah, perusahaan penyedia bahan pakaian yang sudah kelas internasional ini sudah dijamin kalau pakaian tersebut bahannya sangat bagus. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama tersebut, perusahaan dan penyedia bahan pakaian tersebut menjadi lebih terjamin. Selain itu, perusahaan juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya dan menunjukkan kalau brand-brand terbaru dari perusahaan ini adalah seperti ini gitu. Setelah hilap mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.